Shalom adik-adikku semuanya, apa kabar hari ini? Selamat sore semuanya. Wah, sudah pada cantik-cantik, sudah pada ganteng-ganteng, sudah pada siap di depan handphone. Semuanya udah pada rapi, udah pada makan sore semuanya kan? Nah adik-adik, hari ini kita akan memberikan pujian untuk Tuhan Yesus. Kemudian akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau tanya nih sama Ade Minsen. Ade Minsen, Tuhan Yesus menciptakan anggota tubuh kita. Ada apa? Ada kuping, ada hidung, ada mulut, ada mata, ada kepala, ada rambut, terus ada tangan. Tahu nggak gunanya tangan itu untuk apa? Untuk menyentuh. Menyentuh. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan tangan kita. Tangan kita untuk apa? Tangan kita itu untuk apa aja bisa. Kecuali apa? Kecuali memukul teman. Memukul teman boleh nggak? Nggak boleh. Terus nonjok teman boleh nggak? Nggak boleh. Terus kalau buat nepok nyamuk Boleh. Nah, adik-adik, saat ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian. Judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Karena apa? Tuhan Yesus di atas sana ngeliat loh perbuatan kita. Karena apa? Tangan kita itu diciptakan untuk membantu, untuk menulis, kemudian untuk memasak, untuk dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang oleh Tuhan tidak boleh dilakuin. Nah, ayo kita nyanyi sama-sama. Ayo. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik, jadi ingat selalu ya, kita harus menggunakan anggota badan kita itu dengan hati-hati. Untuk tangan, untuk mulut, untuk kaki, untuk mata. Kalau tangan kita pergunakan untuk yang baik-baik. Kalau mulut kita pergunakan untuk mengucapkan sesuatu yang baik juga. Kemudian kalau kaki kita pergunakan sesuai dengan kegunaan kaki. Kegunaan kaki untuk apa? Untuk lari, untuk lompat-lompat, untuk olahraga. Kalau untuk nendang boleh nggak? Nendang temen? Nggak? Enggak. Untuk main sepak bola boleh? Boleh. Nah, adik-adik, kakak sekarang mau tanya nih ke adik-adik nih. Ini hari Minggu sore. Adik-adik ngerasa bahagia nggak? Bahagia. Nah, bahagia tuh karena apa?
Senang. Senang. Oke. Nah, saat ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Harus bahagia ya semuanya ya, nggak boleh cemberut, nggak boleh mukanya ditekuk, harus senyum semuanya, harus bahagia. Ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan terang tangan kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengangkat sebuah pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Bahagia nggak teman-teman? Bahagia. Karena apa? Karena kita bisa berkumpul sama saudara-saudara kita yang seiman. Iya. Nah, walaupun kita beda suku, beda apa ya, beda kulitnya, kita semua itu tetap sahabat, Mama. saudara, dan sama-sama ciptaan Tuhan juga. Karena apa? Mama. Kita seiman. Nah, adik-adik, saat ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kakak mengajak adik-adik untuk kita bernyanyi. Kita panasin badan dulu, kita olahraga dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, ku pun mau melakukan, memberi dengan sukacita dan kerelaan. Jadi anak-anak Allah, senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi sampai ke ujung bumi. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Nah, tadi kita sudah memberikan persembahan, sekaligus kita juga memberikan pujian juga. Saat ini kita akan memasuki firman Tuhan, tapi sebelum memasuki firman Tuhan, kita harus berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup matanya. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mempersatukan adik-adik kami di ibadah sekolah minggu, ibadah online hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah hati kebahagiaan untuk adik-adik selalu ya Tuhan, agar mereka selalu berasa bahagia, selalu merasa happy dan tidak sedih ya Tuhan. Walaupun kami satu sama lain sudah setahun lebih tidak bertemu atau saling bertatap muka di ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar di GSJ Arasi, untuk Tante Eli, Kakak Yati, dan Kakak Sela ya Tuhan, yang selalu sabar, dan kepada adik-adik ya Tuhan. Walaupun kami masih jauh dari kata sempurna, kami selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik ya Tuhan. Tuhan Yesus, baru saja anak-anak memberikan persembahan ya Tuhan. Mereka memberikan dengan kerelaan dan suka hati ya Tuhan. Semoga saja persembahan tersebut bisa menjadi berkat untuk rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkanlah hati adik-adik, persiapkan juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur,
Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Puji Tuhan, sore hari ini bertemu lagi untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, tentu kita bersuka cita selama 1 minggu kita bisa lewati dengan penuh sukacita dan sehat selalu ya. Dan sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, kita mau ucapkan terima kasih buat Kakak Sela yang sudah memimpin kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan hingga kami boleh melewati 1 minggu. Sepanjang 1 minggu ini boleh berlalu dengan baik, dan kami juga mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga sudah memuji menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi Kayati yang menyampaikan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami juga boleh belajar, bertumbuh, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, sebentar lagi tinggal menghitung minggu, beberapa minggu kita akan merayakan Hari Raya Natal. Nah, Hari Raya Natal itu kita merayakan hari kelahiran siapa adik-adik? Iya, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Untuk apa Tuhan datang ke dunia ini adik-adik? Nah, adik-adik, Tuhan ingin supaya manusia mempersiapkan hatinya untuk menyambut kedatangan putranya. Oleh karena itu ada seseorang harus memberitahukan bagaimana manusia mempersiapkan hatinya untuk menerima atau menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Mengapa ia datang ke dunia adik-adik? Ya. Nah, oleh karena itu Allah juga memilih seseorang yang belum lahir dan kelahirannya sangat luar biasa ya, untuk mempersiapkan jalan, untuk memberitahu kepada manusia untuk mempersiapkan hati mereka untuk menyambut kedatangan putranya. Ya, siapa anak itu dan siapa orang tuanya? Kita mau lihat video berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau
dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Di perbukitan Yudea ada sepasang suami istri. Mereka itu sangat disenangi oleh tetangga-tetangganya. Ya, mereka juga adalah pasangan yang takut akan Tuhan. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan, mereka selalu nurut kepada Tuhan, dan mereka juga mengasihi tetangga mereka seperti mengasihi diri mereka sendiri. Nah, adik-adik, tiap hari ibu ini melihat anak-anak yang bertumbuh besar di setiap rumah tetangga-tetangganya, ya. Dan dia merasa malu karena dia tidak bisa mengandung.
Namun dia terus berdoa kepada Tuhan, tetapi sampai pada saat itu dia belum dikaruniakan anak. Nah, suaminya dia ini adalah seorang imam besar yang selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, imam ini namanya Imam Zakaria dan istrinya itu adalah Ibu Elizabeth. Mereka ini adalah keturunan Harun. Harun ini adalah kakak dari Musa, ya, kakak dari Musa. Nah, adik-adik semuanya, Bapak Zakaria itu setiap tahun dia pergi ke Yerusalem untuk memberikan persembahan atau membakar persembahan di sana. Dia berdoa di bait suci, dan karena dia adalah imam, maka ketika dia sampai di Yerusalem dia bertemu dengan teman-teman atau imam-imam yang lainnya, dan pada saat itu salah satu dari mereka itu yang memiliki kehormatan untuk masuk ke dalam bait suci. Setelah itu dia keluar, tiba gilirannya Zakaria untuk masuk ke dalam untuk membakar persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, pada saat itu kalau orang masuk ke dalam bait suci itu kan bait sucinya nggak ada jendela-jendela ya yang cahaya bisa masuk dari luar, tapi nggak ada. Hanya mereka menggunakan cahaya lampu, cahaya pelita ya, maaf, cahaya pelita kaki 7 ya. Pada saat itu mereka hanya pakai itu, dan Zakaria mulai membakar ukupan-ukupan itu. Kalau pada saat itu mereka membakar persembahan itu kan keluar asap ya. Nah, asap itu menandakan doa-doa orang kepada Tuhan, dan pada saat itu juga Zakaria juga berdoa kepada Tuhan dengan apa yang dirindukan ya. Pada saat itu ya mereka tentu merindukan keturunan, tapi sudah tua, dan tetapi dia hanya terus percaya dan meyakini bahwa Tuhan pasti mendengar. Tuhan yang punya hak untuk memberi apa yang dia minta ya. Dia hanya terus berdoa dengan tulus, terus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik pada saat dia bakar dan asap itu mulai menyebar ke semua ruangan itu, dan wangi-wangian itu menyebar ke ruangan itu, maka datanglah malaikat Tuhan yang bernama malaikat Gabriel. Datang ke situ dan ingin membawa malaikat Gabriel ini membawa kabar baik kepada Zakaria. Dan Zakaria sangat kaget ya. Tentu dia kaget karena tahu, adik-adik bisa bayangin kalau di dalam ruangannya gelap, tiba-tiba ada cahaya yang sangat berkilau ada di situ. Kira-kira apa perasaannya ya? Pasti kita kabur ya, lari. Karena tiba-tiba ada di tempat yang gelap, ada cahaya yang sangat luar biasa, dan kita hanya seorang diri di situ di tengah-tengah situasi yang sangat sunyi sepi gitu ya. Ya. Kalau kita tidak takut tuh mungkin udah lari gitu ya, lari terbirit-birit, mungkin adik-adik udah teriak siapa ini gitu ya, teriak dengan kencang gitu ya. Tetapi pada saat itu Zakaria juga ketakutan ya, dia takut melihat cahaya tersebut. Tetapi malaikat Gabriel berkata bahwa jangan takut. Malaikat Tuhan itu berkata dengan sangat lembut kepada Bapak Zakaria bahwa jangan takut Zakaria. Allah mendengar doamu, dan istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan memberi nama dia Yohanes. Karena dia itu adalah utusan Allah. Dia akan bertumbuh besar seperti Nabi Elia, dan dia itu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia itu akan membawa sukacita bagi keluargamu, dan bahkan bagi banyak orang. Dia akan membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Wah, sangat luar biasa adik-adik. Tetapi apa yang terjadi dengan perasaan Zakaria? Apa saat itu dia langsung percaya kepada malaikat itu? Tidak adik-adik. Dia terheran-heran, apa iya benar gitu ya kata Zakaria, apa iya benar gitu suara ini, apa iya suara ini benar dari Tuhan gitu ya. Dan dia malah karena dia tidak percaya, dia tanya lagi kepada Tuhan ya. Dia tanya bukan kepada Tuhan, dia tanya kepada malaikat ini, bagaimana saya bisa tahu bahwa
apa yang dikatakan ini akan terjadi. Ya, apa yang dikatakan ini akan terjadi kepada saya. Karena saya sudah tua, istri saya juga sudah tua dan tidak mungkin kami punya anak, ya. Tetapi pada saat itu malaikat Gabriel berkata dengan tegas bahwa saya melayani Allah, dan Allah yang menyuruh saya untuk memberitakan kabar baik ini kepada kamu. Dan kalau Allah yang menyuruh saya untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu, Zakaria. Dan karena Bapak Zakaria tidak percaya, dia minta tanda apa yang meyakinkan dia gitu ya. Dan malaikat itu berkata bahwa karena engkau tidak percaya, maka mulai saat ini engkau tidak akan bisa berbicara sampai anakmu lahir. Ya, sampai anakmu lahir baru engkau bisa berbicara. Dan adik-adik, seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, Bapak Zakaria tidak bisa berbicara. Artinya dia bisu ya, dia tidak bisa berbicara. Dan ketika dia keluar dan pada saat itu malaikat Gabriel langsung hilang dari ruangan itu. Walaupun pada saat itu Bapak Zakaria sudah mulai bisu dan tidak bisa berbicara lagi, tetapi hatinya sangat bersukacita mendengar janji Tuhan kepada mereka, mendengar pemberita kabar baik yang dibawakan oleh malaikat Gabriel ini. Dan setelah itu adik-adik, tentu bahwa tadi umat Tuhan dan imam-imam yang menunggu di luar itu sudah mulai gelisah karena sudah sangat lama Bapak Zakaria di dalam. Tetapi tidak lama kemudian Bapak Zakaria keluar dengan muka yang berseri-seri, dan hati yang bersukacita. Dia keluar, tetapi dia menyapa dengan tidak ada suara. Dia hanya memakai bahasa isyarat, ya. Nah, adik-adik, setelah itu tidak lama kemudian tugas keimaman Bapak Zakaria selesai dan dia kembali ke rumahnya. Setelah dia kembali ke rumahnya, istrinya pun terheran-heran adik-adik, ya. Walaupun muka suaminya sangat berseri-seri dan bersukacita, tetapi istrinya terheran-heran, kok suami saya kenapa? Kok dia nggak bisa ngomong, ya? Artinya dia sudah bisu, gitu. Tetapi Bapak Zakaria menuliskan semua apa yang dia alami di bait suci dan dia ceritakan semuanya kepada istrinya. Dan istrinya membaca semua tulisan itu, hatinya sangat bersukacita, sangat senang dengan apa yang diberitakan oleh Zakaria kepadanya. Dan tidak lama kemudian adik-adik semuanya, istri Zakaria atau Ibu Elizabeth ini mengandung seorang anak laki-laki yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam keluarga mereka. Mereka menantikannya dengan penuh sukacita. Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth sangat bersukacita dan mereka menantikan akan kelahiran putra yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Mereka dengan sangat senang ya, berharap dan menantikan kelahirannya. Adik-adik semuanya, jadi kita belajar bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan atau pasangan suami istri ini, kita belajar sebagai orang yang percaya, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, karena kita yakini bahwa setiap apapun yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam hidup kita, ya. Jadi kalau adik-adik saat ini mendoakan sesuatu nih, mungkin punya pergumulan, ya, atau punya masalah, atau punya orang tuanya ada masalah, terus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yakini bahwa Tuhan itu ada dan setiap janjinya itu ya dan amin. Dia pasti menjawab apa yang kita doakan, ya. Karena jawaban Tuhan itu bawa sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang percaya yang mengandalkannya. Amin. Iya adik-adik ya. Jadi
ingat ya bahwa seperti Zakaria dan Elizabeth yang terus berdoa untuk mendapatkan keturunan, Tuhan mengaruniakan sesuatu yang sangat memberkati keluarga itu, dan bukan cuma keluarga Bapak Zakaria dan istrinya, tetapi untuk bangsanya, karena anaknya itu sebagai utusan untuk membawa umat orang-orang datang kepada Tuhan. Nah, jadi kita juga begitu adik-adik ya, bahwa kalau saat ini kita punya pergumulan, punya beban apa yang kita doakan, terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan bahwasanya Dia akan mendengarkan dan memberikan, karena jawaban Tuhan itu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Bahkan itu pun akan memberkati orang lain. Jawaban Tuhan itu dapat memberkati orang lain juga. Amin. Ya, adik-adik semuanya, sekarang yang terakhir, tentu dari ketiga orang ini ada arti nama mereka masing-masing ya. Jadi Zakaria itu artinya Tuhan ingat, Elizabeth itu artinya Tuhan bersumpah, Yohanes itu artinya Tuhan itu pengasih. Nah, adik-adik semuanya, yang terakhir ini kita akan baca ayat hafalan kita, kayak Timo kasih tahu, dari Lukas pasal 1 ayat 13a ya. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Elia, sebab doamu telah dikabulkan." Ya, jadi adik-adik semuanya, demikian firman Tuhan kita hari ini, dan terus kita berdoa kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Terlebih kita mau berdoa buat situasi bangsa kita ya, biar virus coronanya cepat berlalu ya, supaya adik-adik semua juga bisa kembali sekolah dengan lancar, kita juga sekolah minggu dengan lancar ya, dan tidak ada ketakutan lagi. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur buat sore hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan serta mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman Tuhan pada sore hari ini memberikan kekuatan dan semangat kepada kami, dan terlebih kami juga boleh terus berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa Allah kami yang hidup selalu mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kemudian juga sudah memberikan pujian untuk Tuhan Yesus. Kita harus berpisah nih adik-adik, tapi jangan sedih, minggu depan kita akan ketemu lagi. Dan nggak berasa ya udah mau masuk bulan Desember, dan kita sebentar lagi mau merayakan apa nih adik-adik? Kalau di bulan Desember tanggal 25 merayakan apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita udah mau Natalan nih. Cepet banget ya. Udah setahun nih kakak gak ketemu kalian. Ya ampun, kangen banget. Aku juga kangen. Semoga tahun depan pandeminya selesai, PPKM udah selesai, kita bisa ketemu di gereja dan kita bisa ibadah di sekolah minggu lagi. Nah adik-adik, sebelum menutup ibadah hari ini, kakak mau adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas ibadah sore hari ini untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Kami juga baru saja selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman tersebut menjadi pedoman untuk adik-adik kelak besar nanti ya Tuhan, menjadi pedoman sebagai alat untuk adik-adik agar mereka bisa takut akan Engkau ya Tuhan, takut akan ajaran Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah bisa menjadi berkat untuk adik-adik ya Tuhan. Ibadah hari ini kami tutup, dan kami juga berdoa untuk adik-adik yang besok akan mulai beraktivitas kembali ke sekolah ya Tuhan, dan berikanlah mereka selalu kesehatan dan kepintaran untuk nilai-nilai akademik mereka ya Tuhan, agar mereka bisa bersekolah dengan baik ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para orang tua ya Tuhan, yang mungkin masih bekerja di rumah atau masih bolak-balik bekerja di kantor ya Tuhan.
yang menggunakan kendaraan. Berkati mereka, selalu berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau jamah ya Tuhan. Terima kasih juga untuk Kakak Eli, Kakak Yati, dan Kakak Sela ya Tuhan, untuk pelayanannya di GSC Aras ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, sebab Engkaulah Bapa yang telah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dalam surga, puji terima kasih. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Sampai ketemu lagi. Selamat sore semuanya. Dadah. Mazmur 37 ayat 17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Mazmur 37 ayat 17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang benar. Mazmur 37 ayat 17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar.